Oke, semuanya kembali ketemu dengan saya, Dede Budianto. Dan saya hari ini kedatangan seorang tamu yang cantik, baik hati, dan tidak sombong, pandai menabung. Nah, di sebelah sini ada satu orang remaja yang sangat cantik dari luar Pulau Jawa, dari daerah mana, nanti kita tanya ya. Oke, namanya adalah Siva. Siva siapa? Sip, nama kamu tuh Siva siapa sih? Oke, halo semuanya, nama aku Siva Madani. Dari daerah mana aslinya? Kenapa Pak? Dari mana aslinya? Saya asli dari Medan, Horas. Oke, orang Medan, Horas, Bah. Horas, Bah. Oke, Siva Madani, senang sekali bisa ketemu sama kamu. Terima kasih kamu sudah mau join di forum Zoom ini. Kita mungkin ngobrol-ngobrol santai saja ya, Sip. Siapa tahu obrolan kita bermanfaat buat orang lain. Gimana sih Pak kabarnya? Kamu baik? Alhamdulillah baik banget. Apa? Kesibukannya apa saat ini? Kesibukannya karena kelas 12 ya Pak, jadi kita sibuk mempersiapkan ujian kelulusan, terus ujian memasuki PTN. Paling kita... Ya, saya pikir kamu udah kuliah sambil kerja. Ternyata kamu masih siswa SMA ya? Masih dong. Oh my God, baru tahu. Oke, Siva, kalau kamu masih seorang murid gitu di sebuah sekolah, menurut kamu gimana tanggapannya situasi saat ini negara kita Indonesia yang masih diliputi oleh COVID-19 itu gimana menurut kamu kondisinya? Apalagi sekarang ini PPKM masih berjalan ya di beberapa wilayah tertentu. Menurut kamu gimana? PPKM gimana sih menurut kamu? Oke. Kalau menurut saya sendiri ya Pak, PPKM itu kan sebenarnya tujuannya adalah untuk dapat menurunkan dari kasus COVID itu sendiri. Tapi apa sih PPKM ini tuh juga punya dampaknya nih, dampak negatif maupun dampak positif. Mungkin dari dampak positifnya itu ya benar-benar bisa membuat kasus COVID itu menurun. Buktinya sekarang tuh angka COVID itu sudah menurun ya, dan angka kesembuhannya itu semakin meningkat tiap harinya. Tetapi kalau kita lihat sendiri, PPKM itu banyak juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama yang bekerja yang apa sih, yang mencari nafkahnya itu harus keluar rumah gitu Pak. Oh, banyak masalah ya. Kamu masuk kategori itu enggak? Saya kan masih sekolah. Enggak, maksudnya meskipun dari sekolah kamu harus datang ke sekolah apa sebelumnya ketika di masa yang lagi gawat-gawatnya ini kamu harus dari rumah juga atau gimana? Kalau sekolah saya sendiri itu mengadakan itu sih, sekolah dari rumah. Oh, dari rumah ya. Enakan di rumah atau datang ke sekolah? Sebenarnya itu tergantung kondisinya juga ya Pak. Di beberapa kondisi lebih enakan di sekolah karena kita bisa lebih menyimak materi dengan baik, terus juga kita bisa refreshing, bisa ngobrol dengan teman-teman, tetapi ada juga di beberapa kondisi tuh lebih enakan di rumah gitu. Kenapa? Karena mungkin lebih santai aja, terus kalau misalnya lebih bisa istirahat gitu. Oke. Tapi yang jelas kesulitannya lebih banyak apa malah kemudahannya yang lebih banyak? Kalau itu jujur aja kesulitannya yang lebih banyak. Karena dari guru sendiri itu lebih apa ya? Lebih menekankan tugas gitu dibanding lebih ke materi gitu, Pak. Iya, iya. Mungkin apa yang kamu alami itu banyak juga dialami oleh orang lain ya. Mungkin juga oleh para siswa yang ada di sekolah, para mahasiswa juga, apalagi tahun ajaran baru kan sebenarnya harus ketemu dengan orang gitu kan ya. Tapi malah nggak bisa ketemu, ya kan? Nggak begitu kenal ya mukanya. Tapi tahu namanya mungkin ada di grup-grup WA atau mungkin di grup-grup Telegram dan sebagainya. Tapi yang mana orangnya nggak tahu ya. Sip ya kayak gitu ya. Iya, betul. Saya pikir juga orang-orang di luar sana yang mungkin juga sudah bekerja, mereka juga tidak semuanya bisa kerja ke tempat kerjanya karena memang aturan pemerintah membuat mereka harus
kerja dari rumah gitu ya. Betul ya? Kamu sendiri ada kesulitannya. Ya. Kalau kamu gimana menghadapi itu semuanya? Cara belajar dari rumahnya itu ya, Pak. Ya, Kalau saya sebenarnya lebih dibikin enjoy aja ya. Kalau misalnya ada tugas, ya usahakan aja untuk lebih apa ya, kalau misalnya ada tugas jangan ditunda-tunda supaya kitanya juga nggak kesulitan. Karena kita lihat sendiri kalau misalnya tugas di online ini pasti lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita menunda-nunda pasti akan bertumpuk-tumpuk gitu tugasnya. Dan usahakan juga kalau misalnya lagi Zoom seperti ini tuh lebih banyak mendengarkan gitu. Kan ada juga kita kalau misalnya online malah tidur atau HP-nya tuh ditinggalin gitu. Ya kayak gitu-gitu sebenarnya yang bikin sulit gitu, Pak. Dari kitanya sendiri yang bikin sulit. Jadi ya lebih enjoy aja di bawah belajarnya. iya, paham. Ya mungkin banyak orang sih ngalamin kayak kamu sih. Kalau kita para orang-orang yang bikin konten kreator gitu ya, kita mah nggak terikat dengan waktu dan tempat sih ya. Jadi mungkin yang seperti ini buat beberapa orang di masa depan tuh mungkin akan dicari ya pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Oke, Siva, terima kasih banyak. Ini sebenarnya obrolan ini singkat, padat ya. Ya, biar saya mengenalkan kamu, ini adalah seorang Siva Madani yang tinggal di Jakarta dan aslinya orang Medan. Wis, luar biasa orang Medan. Hidup orang Medan. Hidup. Oke, Siva, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, tadi kan kita sempat membahas tentang PPKM ya, Pak. Kalau dari saya itu kan sebagai pelajar, dampaknya itu apa dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, saya sedikit penasaran sebenarnya kalau PPKM bagi pekerja seperti Bapak itu, terutama guru ya, itu tuh kayak gimana sih Pak dampaknya? Pertanyaan kamu tuh ringan ya, tapi itu butuh jawabannya panjang. Oke, jadi memang situasi PPKM seperti sekarang ini, di mana COVID menyebar luas nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga, dan salah satu antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah itu ya dengan salah satunya ya PPKM ini ya. Jadi dibatasin gitu ya. Memang disekat-sekat, tapi ya memang itu mungkin yang paling efektif itu barangkali ya. Sebenarnya bagaimana sih bagi orang yang disuruh kerja dari rumah dengan situasi seperti ini? Apakah memang mudah? Nggak mudah. Seperti yang kamu sampaikan tadi, nggak mudah. Memang susah. Tetapi siapapun sebenarnya, baik siswa, baik mahasiswa, baik karyawan, guru, dan semuanya lah ya, yang diminta kerja dari rumah itu apakah bisa? Bisa ya. Bisa semuanya. WFH itu bisa dikerjakan. WFH yang benar-benar WFH itu bisa ya. Dengan catatan kamu harus melakukan beberapa hal nih. Sipa harus tahu. Yang pertama, jika Sipa pengen bagus belajar dari rumahnya ya, kamu kan sebagai siswa, tapi pengen belajarnya itu bagus gitu ya. Karena suruh dari rumah, tapi saya gimana? Di rumah kira-kira beneran saya bisa belajar dengan bagus enggak? Atau mungkin buat keluarga kamu yang kerja dari rumah gitu, apakah saya bisa bekerja dengan benar kalau nggak harus pergi kantor? Bisa. Yang pertama harus dilakukan adalah mungkin Siva dan juga orang-orang yang bekerja itu yang pertama dilakukan adalah harus menyiapkan tempat dulu, ya kan? Nggak peduli rumahnya gede ataupun kecil, itu yang penting harus punya tempat yang benar-benar bisa dipakai buat kerja. Contohnya mungkin saya, ini ya, di rumah saya seperti ini, mungkin saya nggak besar rumahnya, tetapi setidaknya saya harus menyiapkan sebuah tempat, entah itu cuma sebatas meja saja, entah itu di dapur atau di mana, tapi ada tempat gitu yang benar-benar saya bisa menaruh laptop dan bisa menulis seperti itu barangkali. Yang penting ada tempat, ya kan? Soalnya kalau tidak ada tempat, gimana dong? Repot. Jadi memang kita harus settingkan sebuah tempat. Karena ya gimana, selama ini kan rumah bukan tempat buat bekerja, tapi rumah ya memang buat aktivitas rumah gitu. Tetapi karena memang kita diharuskan bekerja dari rumah, maka hal yang pertama yang harus Siva lakukan, dan mungkin orang-orang di luar sana yang diminta bekerja dari rumah lakukan itu adalah harus menyiapkan tempat dulu, ya kan? Tempat itu penting, entah itu di kamar, entah itu di sebuah meja di ruang tamu, entah itu di dapur sekalipun, tetapi yang penting itu harus ada tempat dulu, ya kan? Itu penting banget. Nah, yang kedua nih Siva,
Kalau memang pengen bekerja dari rumah, WFH yang benar-benar WFH, maka langkah yang kedua setelah punya tempat tuh, kalian yang memang diminta untuk kerja dari rumah itu, maka harus melakukan komunikasi dulu dengan para penghuni rumah, ya kan? Contohnya Siva disuruh kerja dari rumah atau disuruh sekolah belajar dari rumah gitu ya. Tetapi kalau tidak ada omongan dulu dengan orang rumah, dengan ayah, dengan ibu, dengan saudara, dengan bahkan orang-orang di sekitar rumah, tetangga, itu harus ada omongan dulu. Maaf ya, mulai tanggal sekian aku tuh kerja dari rumah, aku harus belajar dari rumah gitu. Maka nanti di masa aku belajar dari rumah atau bekerja dari rumah, tolong kamu mengerti ya, karena kalau nggak ada omongan kayak gitu bisa saja kamu lagi enak-enak belajar nih, lagi pelajaran apa mungkin fisika gitu, lagi enak-enak belajar tiba-tiba ayah kamu manggil gitu, Siva sini tolong bantuin ini, Siva pergi ke sana tolong, atau mungkin tiba-tiba ada tetangga kamu datang gitu ya, Siva ayo main, atau mungkin ngapain saya nggak tahu lah ya. Nah, oleh karena itu penting banget membangun komunikasi antara kamu sebagai orang yang akan bekerja atau belajar dari rumah tadi. Harus ada komunikasi dulu dengan orang-orang di keluarga. Untungnya Siva masih anak-anak, masih pelajar. Bayangkan kalau orang-orang yang bekerja dari kantor itu, yang biasanya setiap pagi berangkat, pulang sore atau pulang malam gitu, dan di rumah hanya benar-benar menikmati istirahat, tiba-tiba yang biasanya pergi pagi itu tiba-tiba harus di rumah dari pagi sampai pagi lagi di rumah. Padahal di rumah kan bukan cuma dia sendiri, mungkin ada anak, ada istrinya, ada suaminya gitu-gitu. Dan banyak penghuninya gitu. Lah ketika dia diminta kerja dari rumah, kan bisa saja lagi niatnya mau kerja, tiba-tiba anaknya yang kecil datang gangguin, walaupun mungkin maksudnya bukan buat ganggu ya, tapi namanya anak kecil kan nggak ngerti urusan. Makanya harus ada komunikasi, itu penting banget. Ya kan? Setuju kan yang itu ya? Harus ada komunikasi dulu, ya kan? Seperti itu. Makanya kalau kamus pun kalau mau belajar dan tidak ada omongan dulu, karena namanya juga nggak ada omongan, bisa saja kamu dipanggil gitu. Seperti itu. Nah, yang ketiga yang harus kamu lakukan kalau kamu sudah punya tempat untuk kamu bekerja atau belajar, bahkan yang kedua kamu sudah ada komunikasi dengan anggota di rumah gitu, yang ketiga harus kamu lakukan, kamu harus punya semacam ini, semacam schedule kerja, ya kan? Harus kamu bikin schedule nih. Soalnya penting kalau nggak dibikin schedule maka katakanlah gini, namanya orang kan nggak tahu apa yang terjadi di rumah. Tiba-tiba saja mungkin tadi katakanlah adiknya atau anaknya atau mungkin suaminya atau istrinya tiba-tiba ada keperluan. Padahal di awal udah ngomonginnya jangan ganggu ya, aku dari hari ini aku bekerja di rumah, tolong jangan diganggu ya. Kayak gitu kan, waduh, kemarin nggak boleh ganggu karena lagi kerja di rumah. Tapi ini ada kepentingan mendesak nih, gimana? Kan butuh ngomong tuh. Nah, hal-hal seperti itu maka butuh schedule kerja. Maksudnya gimana? Ya, jam sekian sampai jam sekian harus bekerja, ngerjain apa. Jam sekian sampai jam sekian harus bekerja, ngerjain apa. Jam sekian sampai jam sekian harus ada waktu buat istirahat, seperti itu. Dan jam sekian ngelanjutin kerjaan lagi. Tapi ada schedule-nya jelas. Nah, ketika sudah bikin schedule kerja, bahkan ada waktu istirahatnya, nah waktu istirahat tadi yang akan digunakan oleh orang lain untuk berkomunikasi dengan kita yang kerja dari rumah gitu. Contohnya anak saya nih ada perlu, ya kan? Kita udah bilang di awal, besok ayah mulai bekerja di rumah ya, jangan digangguin. Tapi kalau namanya ada keperluan kan, mungkin mau beli sesuatu minta uang atau mungkin tiba-tiba tembok genteng rumahnya tiba-tiba ambrol dan butuh bantuan kan bisa saja. Nah, yang kayak gitu tuh waktu ngomongnya tuh di masa-masa kita ada waktu istirahat. Nah, kita kasih tahu ke orang-orang di rumah. Nih, schedule kerja aku seperti ini nih. Jadi boleh nanti ketemu, boleh bertamu, boleh ngajak main, boleh boleh mau ngomongin keperluan, tapi di jam-jam ini ya, jangan di jam-jam yang lain, karena jam lain jam-jam aku kerja benar. Soalnya kalau yang kayak gini nggak dilakukan, maka aku nggak bakal bisa kerja, jatuhnya malah kamu ajak ngobrol malah akhirnya kerjaanku terbengkalai. Makanya nggak bakal bisa kerja dari rumah. Yang ada justru kerja tapi diajak ngobrol akhirnya malah nggak jelas. Ya mungkin jadi apa itu ya? Jadi yang kata orang apa sih namanya generasi apa namanya leyeh-leyeh apa namanya apa sih katanya sih Apa rebahan Pak Rebah? gitu Iya. generasi rebahan gitu
Jadinya mentang-mentang disuruh kerja dari rumah, ada yang rebahan doang. Ya enggak lah. Kalau memang kerja ya benar-benar kerja. Cuma kan seperti yang kamu bilang tadi, namanya di rumah ya pasti banyak gangguannya ya. Oleh karena itu setidaknya ada 3 ya sih tadi ya. Ada 3 tuh. Punya tempat, kemudian harus ada omongan dan orang rumah, kemudian bikin schedule kerja sama waktu-waktu istirahatnya. Jangan kerja mulu nggak ada istirahatnya. Ntar orang mau ada omongan ke kamu bingung karena kamu kerja mulu kan. Harus ada waktunya istirahat gitu. Nah, udah 3. Kira-kira apa lagi nih sih? Ada nggak kamu? Wah, menarik sih ya, Pak. Kalau dari saya, mungkin benar sih, lebih cari tempat yang membuat kita tuh bisa nyaman untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Gitu. Kalau misalnya kita kalau misalnya mengerjakan di tempat yang oke lah ada tempatnya, tetapi kalau misalnya kitanya juga kurang nyaman, atau misalnya tetangga kita berisik, atau ada gangguan-gangguan itu juga bisa membuat suatu pekerjaan itu juga jadi terhambat gitu sih, Pak. Ya. Jadi memang ya itu tadi, kalau kamu merasa tempat yang nyaman ya itu tadi. Karena kan ya namanya situasi rumah, kemarin-kemarin bukan tempat kerja, tiba-tiba harus jadi tempat kerja. Ada tempat buat bekerja gitu. Makanya kita harus menyeting tempat itu supaya benar-benar tempat itu bisa dijadikan kantor kecil kita lah gitu ibaratnya gitu ya, atau kelas kecil kita yang kita setting benar-benar seperti tempatnya orang kerja gitu atau tempatnya orang belajar. Jadi memang harus senyaman mungkin. Makanya tempat itu penting. Itu nomor 1 tadi. Kalau nggak ada tempat, kamu nggak bakal bisa ngapa-ngapain ya. Oke, yang terakhir barangkali Siva, hal yang mungkin bisa membuat orang yang disuruh WFH itu, yang benar-benar WFH, bukan sekedar WFH, WFH-an itu, ya yang terakhir mungkin harus fokus kali ya. Fokus, ya kan? Nah, biasanya kan orang kalau di rumah, meskipun dia sudah punya tempat, udah ada omongan dengan orang rumah, sudah bikin schedule, tapi kadang-kadang seperti itu bisa berantakan hanya gara-gara nggak fokus. Kamu kebayang nggak? Kamu lagi belajar banyak tugas gitu, tapi karena nggak fokus, padahal di samping kamu ada HP, tiba-tiba iseng aja kan, tiba-tiba aduh, ngomong enaknya apa kok bosen ya? Akhirnya ngambil HP, maksudnya tuh mau muterin lagu doang, biar kamu ada hiburannya, nggak terlalu suntuk gitu kan. Tapi keterusan main HP, terus ada WA masuk, chat sama teman-teman gitu kan. Akhirnya malah waktunya habis di situ. Apalagi kalau orang-orang yang suka ngegame gitu kan, ya udah waktunya habis. Nah, kalau nggak fokus bisa salah, yang dilakukan itu bisa seperti itu. Maka fokus itu juga penting. Nah, kalau fokus sudah didapatkan, setidaknya itu beberapa tahapan yang mungkin masuk akal menurut saya, yang mana kalau hal seperti itu dilakukan maka itu bisa menjadi WFH yang benar-benar WFH. Kira-kira kayak gitu sih Pak. Pertanyaan kamu tadi bagus, terima kasih banyak ya. Ngomong-ngomong ini ternyata udah 19 menit loh kita ngobrol. Jadi sementara kita cukupkan dulu ya, Sip. Oke? Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkan di luar sana. Oke? Bye Siva. Iya, terima kasih kembali Pak Dede.